Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati para masyayikh pembina Alkimia Ki Haji Miftahul Akhyar beserta jajaran seluruh pengurus Alkimia mulai direktur sampai para mutaris Alkimia yang saya hormati pula. Alhamdulillah pagi hari ini hari Sabtu tanggal 1 bulan Mei yaitu pada bulan Ramadan. Semoga ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat nanti. Kedua kalinya marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kita membaca sholawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan pagi hari ini semoga mendapat barokah dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para mu'alif, para ulama ahli fikih, khususnya kitab Safinatun Najah ala hadini as-solihah syai'ulillah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab Safinatun Najah halaman 30 bab tentang syarat Jumat. Qala musannif bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun ayhada faslun utawi ikilah fasal surutul Jum'ati utawi pira-pira syarate salat Jumat iku sitatun ana 6 antakuna yento ana apa kulluha sekabehane salat Jumat fi waktu duhri iku fi waktu duhri ing dalam waktu salat zuhur wa antukoma lan arep yento jumenengaken apa salat Jumat fi khittatil baladi ing dalem tapal batas negara atau qaryah wa antusalla lan arep yento salat Jumat jamaatan hale berjamaah wa ayyakunu lan yento ana sapa ahli salat Jumat syarate iku arba'ina ana wong 40 akhroron hale padha merdeka dukuron tur lanang kabeh balihina tur balik kabeh mustautinina kang padha omah kabeh atau kelahiran tersebut dari kelahiran tersebut wa alla yasbiqoha lan yento ora ndingenaken ha ing salat Jumat wala tuqorinuha lan ora barengi ha ing salat Jumat apa Jumatun Jumat liyane
fitil kalbaladi ing dalem mengkono negara atau dalam satu desa. Wa ayyatakot damalan yento dingenaken ha ing sholat Jumat apa khutbatane khutbah loro. Ini kita membahas tentang syarat sholat Jumat itu ada 6. Adapun yang pertama dalam sholat Jumat itu waktunya pada waktu sholat zuhur, yaitu pas waktu manjing atau masuk waktu sholat zuhur itu mulai adzan pertama, terus naiknya imam khotib untuk khutbah itu, kemudian intinya waktu sholat zuhur itu dipakai untuk sholat Jumat. Nah ini permasalahannya bukan masalah, tapi pada hari Jumat khusus ini tidak seperti sholat zuhur, tapi sholat Jumat yang asalnya setiap hari itu 4 rakaat, tapi ini 2 rakaat. Ini syarat yang disyariatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Nah itu dalil tentang sholat Jumat sudah ada dalam Al-Quran, berarti kan sudah disyariatkan, sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita melakukan sholat Jumat itu. Nah waktu sholat Jumat yang pertama syaratnya adalah waktunya pada waktu pas sholat zuhur, seperti itu. Bahwa untuk waktu ini harus sesuai, yaitu tadi waktu sholat zuhur dengan kondisi yakin, waktu yakin ini sudah jelas masuk sholat zuhur. Berarti biasanya kalau di rumah saya Sidoarjo ini, Waru ini jam 11:30 itu persiapan masuk masjid, terus nanti jam mau mendekati jam 12 adzan pertama, terus adzan pertama, terus sholat qobliyah, terus Bilal membaca mau khotib mau masuk ke mimbar, seperti itu. Ini harus jelas yakin, dilihat dari waktunya, seperti istiwa atau seperti itu dilihat. Kalau orang dulu itu ada pandem rubuknya di depan masjid itu. Kalau sudah enggak masuk bayang-bayang ini berarti lurus, berarti masuk ada bayang-bayangnya sudah masuk sholat zuhur, seperti itu. Itu kalau dulu dilihat. Terus tiap masjid itu ada tanda untuk mau masuk sholat zuhur itu ada peduk, ada kentongan, tung tung tung, itu mempunyai arti masih kosong, masih tung tung tung. Nah, kalau duk duk duk, mempunyai arti dang dang. Nah, seperti itu, cepet-cepet kita langsung sholat sholat zuhur. Sudah waktunya masuk sholat zuhur. Nah, seperti itu takmir masjid. Ini pembeda antara, ya ini kan punya ciri khas di Jawa ini, di Indonesia itu punya ciri khas beda dengan masjid-masjid yang lain. Oleh karena itu tradisi dalam usul fikih itu uruf
bisa jadi hukum atau tanda asal itu tidak melanggar syariat. Seperti itu. Itu namanya uruf, kebiasaan seseorang mempunyai adat istiadat budaya yang tidak melanggar syariat. Intinya itu. Kalau nggak melanggar syariat boleh. Kalau zamannya ya Mbah Hasyim dulu dengan yang dari Gresik itu, perbedaan pendapat itu antara kentongan dengan beduk itu berbeda. Kalau Mbah Hasyim nggak setuju, kalau Kiai dari Gresik siapa namanya saya lupa, itu memang memperbolehkan menggunakan beduk seperti itu. Beliaunya ya sama-sama alim, seperti itu. Intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menilai ibadah kita. Kalau masalah alat, fasilitas seperti speaker, kentongan, beduk itu kan hanya sebagai alat. Yang penting kan sholat Jumatnya seperti itu. Dan ritual ibadah kita dimulai sesuai apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW sampai ke kita ini. Ya, waktunya, sholatnya bagaimana, khutbahnya bagaimana, Bilalnya bagaimana. Bilal itu sampai sekarang dipakai sebagai alat untuk perangkat salah satu seseorang untuk melaksanakan sebelum imam menuju mimbar dikatakan Bilal, seperti itu. Ya Bilal orang yang azan nama zaman sahabat pada zaman Rasulullah SAW, setiap melakukan ibadah sholat beliaunya yang azan. Nah seperti itu. Terus kalau sholat Jumat Bilal azan pertama, terus mengucapkan ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah ruyan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini untuk sebelumnya nggak ada itu. Intinya kan ruyan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jum'ati amsi wal imamu yahtubu faqad laghawt amsitu wasma'u ati'u rahimakumullah. 3 kali amsitu wasma'u ati'u rahimakumullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus adzan kedua. Nah ini kan para wali songo seperti itu sampai ke kita. Terus ada mimbar sampai tingkatan ketiga. Dalam mimbar itu seperti itu. Itu mempunyai arti setiap langkah menuju mimbar itu menunggu aba-aba dari Bilal, seperti itu. Yang nanti syarat khotib itu bagaimana itu nanti dibahas di belakang. Intinya syarat sholat Jumat itu yang pertama waktu sholat zuhur gitu. Nah terus dalam sholat zuhur ini itu harus orangnya jumlahnya 40 orang. Nah ini nanti yakin orangnya tidak, yang datang itu adil, tidak fasik, hatinya orangnya benar,
seperti itu. Harus 40 orang dalam satu Jumatan, itu seperti itu. Ini dalam waktu sholat zuhur. Tidak boleh panjang ya, tidak boleh pendek ya, sedengan waktunya. Kalau kepanjangan nggak baik, kependekan juga nggak baik. Intinya tengah-tengah. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik masalah itu yang tengah-tengah, itu yang sulit untuk menjadi tengah-tengah. Itu ya yang bisa mengukur ya kita sendiri yang khotib itu. Kalau khotibnya banyak bicara ya repot, tapi harus ada apa-apa dari takmir, intinya itu. Nah ini biasanya di masjid-masjid ini kan carilah khotib yang baik, tidak mengajak perpecahan atau mengkafirkan umat Islam. Ini kan di Indonesia ini ada radikalisme, ada yang suka mengkafirkan, ini yang bahaya. Ini dalam penelitian di BUMN banyak yang seperti itu. Terus ASN, aparat sipil, aparatur sipil negara itu yang banyak. Karena semenjak reformasi itu banyak masjid-masjid itu dikuasai oleh orang-orang radikalisme yang orang Islam, tapi dalam pemahaman agamanya kurang luas, kurang maksudnya ya kita harus toleransi, wasatiyah, intinya itu. Karena kalau orang kekerasan ya nggak baik, seperti itu. Kan ada tahapan-tahapan dalam agama itu, mana yang masih awam, mana yang sudah kuat ibadahnya ya diajak yang baik. Tapi kalau sudah menyangkut akidah, ini yang bahaya. Ini sampai terjadi kalau sudah akidah itu dicampur aduk dengan politik, kekuasaan, ya itu sampai bahayanya agama. Kalau sudah tercampur politik itu bisa terjadi peperangan sampai sekarang di negara-negara Timur Tengah itu. Ya itu caranya untuk menghancurkan agama negara, agama Islam itu ya, atau negara ya lewat agama itu. Jangan sampai melalui khutbah Jumat ini khotib-khotib itu orang yang menjadi pembicara dalam sholat Jumat itu bisalah yang mengajak sejuk, damai, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai politik dimasukkan di masjid, itu bahaya. Seperti ngajak yang baik-baik untuk ibadah kepada Allah, mencari pahala yang banyak, seperti itu. Walaupun kita tahu politik itu ya seperti itu. Kalau nggak menggugah kan menyesuaikan kondisi. Kalau waktunya perang ya perang, waktunya berjuang untuk ekonomi kesejahteraan masyarakat ya kita bangkitkan, menyesuaikan kondisi kalau seperti itu. Nah ini oleh karena itu saya sarankan dalam bagi yang pejabat pemerintah di Indonesia ini ya memilih khotib di masjid-masjid atau di desa-desa atau di instansi terkait ini yang membahayakan itu khotib yang radikalisme ini. Sampai sekarang pemerintah itu diam, kalau sudah terjadi baru minta bantuan Nahdlatul Ulama lah, seperti itu. Ini yang terjadi kemarin yang tahun 2019 itu sampai akan terjadi pertengkaran ya gara-gara pemerintah diam saja, terus dibenturkan.
NU dibenturkan. Nah ini terus pemerintah ini yang bahaya. Zamannya Pak SBY itu pemerintahnya pas Pak Tifatul Sembiring, yaitu partai PKS itu ya, karena dari sumbernya Ikhwanul Muslim yang kiblatnya di Mesir, terus adanya HTI, ini bisa membahayakan, yaitu karena kalau sudah terjadi seperti itu bisa negara itu carut marut. Ya, alhamdulillah pada masa Pak Jokowi ini ya, walaupun tidak keseluruhan diberantas tapi perlahan-lahan seperti itu pemikiran-pemikiran yang radikalisme. Tinggal yang di pendidikan dan pesantren ini yang masih belum diberantas, karena jika bakal penerus radikalisme itu kan dari pesantren yang beraliran Wahabi atau yang aliran keras itu. Ini masih banyak di Surabaya sini, di Sidoarjo, dimanapun ada. Tapi dari aparat pemerintah hanya diam saja, seperti Kemenak ini Pumbung Gus Yakut, Kemenak Kementerian Agama RI ini kalau menindak melihat mana pesantren yang mengajarkan radikalisme ya ditutup, itu bagus. Kalau tidak mengajarkan ya bagaimana kalau dibina, kalau sudah dikasih peringatan 1-3 kali enggak merespon ya ditutup izinnya, diberitahu ke masyarakat ini pesantren yang beraliran radikalisme. Ini penting, ini saya sampaikan kepada pemerintah, mumpung masih belum terjadi seperti di Timur Tengah. Mohon ditertibkanlah untuk pesantren, perguruan tinggi yang tidak hormat kepada bendera negara Indonesia itu merah putih, tidak percaya Pancasila, ini ya juga berbahaya. Padahal sholat Jumat itu membutuhkan ketenangan. Kalau sholat itu tenang, negara tenang, enak, berarti kan sholat itu aman. Kalau negara carut marut masalah seperti ini ya sholat Jumat ya tidak akan terjadi seperti yang di Afghanistan yang dulu itu masih banyak teroris, terus Irak, Libya, terus Yaman masih daerah yang ada Houthi itu, sampai segitunya yang sampai merusak antara agamanya organisasi, terus enggak seperti itu. Lebanon banyak lagi ini yang terus Syria hancur semuanya. Padahal dulu itu saya ingin pergi ke sana ya, ingin ziarah ke makam Nabi, katanya Syria Irak itu dulu atau ya baik indah seperti istana-istana itu kan masih ada seperti itu. Kalau sudah negara diadu domba dengan agama ini yang bahaya itu, sampai jadi bunuh-membunuh seperti itu. Dikhawatirkan tentang akidah. Oleh karena itu dari sholat Jumat inilah mari kita perbaiki, kita perkuat seperti itu. Kalau sudah orang diprovokasi, dikasih motivasi untuk jihad, nah ini kan jihadnya kemana? Kalau jihad mencari rezeki untuk keluarga nggak apa-apa. Kalau jihad berbenturan dengan organisasi atau agama lain, ini yang membahayakan seperti itu. Saya lanjut ini. Yang kedua, syarat yang kedua yaitu
melaksanakan sholat Jumat itu harus sesuai batas negara antara desa ini dengan desa ini, itu harus jelas tempatnya, jelas itu bangunannya, harus ada koryah, ada batasan. Kalau di desa saya ini antara Sidoarjo Surabaya itu ada sungainya, batasan seperti itu. Terus di sana ya ada sungainya, ada batasan sungai kecil itu setiap desa itu pasti ada batas kan dari sungai. Sekarang sungainya banyak yang tertutup, sulit untuk mengenali mana batas desa, negara, seperti itu. Oleh karena itu ini buldan negara, tapi kalau di desa Korea ini antara bangunan ini harus ada pembeda batasan, yang bisa pohon, bisa kayu, atau sebuah masjid. Kalau batasan itu antara buldan tetangga dengan yang lain, mendirikan walaupun berdempetan tapi beda, nggak apa-apa, asal jelas seperti itu. Antara ini ada untuk Korea, ini batasan masjid itu, atau dalam batasan itu ada 300 meter salah samiatin, ini juga diroan, bisa diro itu ya ukuran dalam fikih. Kalau ini ada yang 1 kilo, ada yang macam-macam. Kalau dalam satu desa itu banyak bangunan rumah tapi berjauhan, itu kan ya juga boleh mendirikan sholat asal 40 orang ala arba'ina, seperti itu. Dan tidak sah bagi orang yang bukan mustautinin, orang kelahiran di situ. Kalau orang musafir hanya pelengkap saja, seperti itu. Beda kalau nanti di sini di desa saya ini banyak pekerja orang industri, ini kan lebih dari 4 hari ya, itu nanti pindah kelahiran. Kalau dia tahu harus pindah kelahiran, dia katakan mustautinin lebih dari 4 hari karena bertempat di sini, ngekos, yang asalnya rumahnya Mojokerto, Probolinggo, terus bekerja di Sidoarjo di sini, di industri rungkut sini, bertempat di kos-kosan, itu lebih dari 4 hari bisa dikatakan mustautinin, seperti itu. Menurut Syekh Muhammad Rois dalam kitab Fatawi, fatwanya bahwasanya desa itu jauhnya wajib itu mengadakan sholat Jumat dalam satu Korea. Itu boleh mengadakan kalau memang lebih dari 40, kalau bisa ya 40 mustautinin, seperti itu. Kalau keluar daerah nanti ya harus daerah tersebut juga mustautinin dan bisa mendengar adzan. Nah, sekarang kan adzannya pakai speaker, ya semuanya bisa. Saya di Rungkut, Masjid Rungkut besar itu antara desa saya bisa kedengaran. Kalau dulu kan ada Manarul Menoro itu. Manar itu tempat api unggun yang zaman dulu
ada namanya agama Shinto, yaitu menyembah api, terus dirubah untuk kemaslahatan karena tempatnya tinggi sebagai penanda api di atas itu, terus sekarang diganti untuk sebagai adzan, adzan tempat adzan untuk memanggil orang untuk sholat Jumat. Bilal dulu tuh pergi ke tempat yang tinggi, adzan di situ. Allahu Akbar, karena nggak ada speaker, sound system. Nah, sekarang kan ada sound system, semuanya punya sound system, ya saling saut menyaut. Nah, boleh sholat di sana, boleh sini, asal tadi fitotun, batas kita, batas desanya mengikuti di situ kalau bisa. Yang penting mustautinin seperti itu dari 40. Tidak boleh orang luar. Kalau orang luar semuanya bagaimana kalau institusi mengadakan itu? Boleh asal ada salah satu dari jamaah itu orang penduduk situ, seperti itu. Nah, sekarang seperti BUMN, instansi pemerintah, itu rata-rata kan orang luar daerah, luar Korea, itu bagaimana? Nah, ini kan harus menghukumi sesuatu yang apa, bukan mustautinin. Intinya dalam satu Korea itu orang Islam semuanya ada lebih dari 40, ya boleh mendirikan sholat Jumat, intinya itu boleh, walaupun musafir semuanya, orang yang tidak hadir, intinya ada salah satu, pasti kan ada penduduk situ yang orang yang sudah bertempat lama di situ, pasti kan ada. Tapi kan kita tidak bisa menentukan ini orang luar atau orang lama, kan bisa kelihatan. Seperti ini yang karena kita sudah zaman modern ini, ya hukum harus mengikuti zaman, tidak hanya monoton harus mustautinin, tapi ya kita harus luas dalam menentukan boleh. Intinya kan yang menilai sholat itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Tidak harus dibatasi orang mustautinitas saja, tapi kan kalau semuanya orang bekerja di situ seperti tentara, semuanya tentara itu kan orang luar semuanya, rata-rata nggak ada yang di situ, tapi kan ada penduduk di situ, di markas itu kan ada masyarakat yang ikut sholat jamaah, tapi banyak yang berdatangan dari daerah, ya itu ya kita perbolehkan, nggak boleh apa ketat-ketat, ya kita menyesuaikan kondisi seperti itu. Dalam melaksanakan sholat Jumat itu harus ada izin. Kalau masjid sudah penuh, nggak sampai meluber kemana-mana, ya ada masjid lagi, ya seperti di pondok pesantren itu kan, pondok pesantrennya besar, masjidnya ada 3, itu ada seperti itu, semua mendirikan sholat Jumat sendiri-sendiri. Nah itu boleh nyatanya, itu ada di Pasuruan sana, daerah Purwosari itu ada pondok besar, situ santrinya banyak, masjidnya ada 4, seperti masjidnya ada 4, setiap komplek mendirikan sendiri-sendiri. Nah itu seperti itu. Nah, menurut Imam madhab, menurut Imam Qaul Mu'tamad, ya ada khilaf. Kalau menurut Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan para sahabat itu agar tidak terjadi fitnah, boleh mengadakan sholat Jumat asal ada izin, karena ini
masa ijtihad karena lebih dari 40 atau sudah penuh full. Kalau dipaksakan boleh seperti itu. Kalau sekarang ada izin kiai, boleh mendirikan masjid lagi enggak kan seperti itu. Atau tokoh masyarakat itu harus ada izin dari pemerintah, juga dari tokoh masyarakat dan kesepakatan masyarakat. Karena di desa saya ini aja ada 3 masjid. Setiap dusun RW itu mendirikan masjid seperti itu. 3 masjid seperti itu. Karena ya tadi melebihi jumlah jamaah sholat Jumat tadi, ada yang orang pabrik karyawan, juga ada masyarakat, nah, terus ada yang pejalan, orang yang bepergian terus sholat di situ. Nah itu karena lebih dari 40, terus masjidnya kecil, ada 300 orang, nah kan berarti kan diperbolehkan untuk mendirikan masjid seperti itu. Ini boleh asal ada izin mahalul ijtihad, seperti minal izin. Yang ketiga yaitu sholat Jumat itu ya, sholat Jumat itu harus jamaah, nggak boleh sendiri-sendiri munfaridan, nggak boleh, harus jamaah. Nah kalau nanti ada bedanya sholat Jumat itu khutbahnya duluan, beda dengan sholat Idul Fitri nanti. Kalau Idul Fitri sholat dulu baru khutbah. Kalau sholat Jumat kan khutbah dulu baru sholat Jumat. Kalau Idul Fitri sholat dulu baru khutbah. Nah ini dibalik. Ini seperti itu. Nah ini harus jamaah. Nah, kalau nanti terlambat, intinya kalau dia terlambat dari masbuk satu terlewat ya diselesaikan sholat Jumatnya 2. Kalau sampai akhir, sampai salam ya kita atau dikatakan sholat duhur untuk menyelesaikan sholat duhur seperti itu. Intinya jamaahnya itu harus jamaah. Mama nggak ngikut khutbah bagaimana, nggak apa-apa, yang penting kan sholat Jumat. Jamaahnya itu kalau santri ya langsung dulu kalau di pondok pesantren itu ya langsung datang pas sholatnya. Kalau masih khutbah masih di kamar, baru nanti khutbahnya mau selesai baru keluar itu. Kalau di pondok pesantren seperti itu, yang nakal-nakal dulu. Masa kalau di sini kalau sudah jadi orang ya masa seperti itu ya, harus disesuaikan. Yang syarat keempat sholat Jumat itu 40 arba'ina, 40 orang mustautinin. Lah umpama orangnya apa harus alim semuanya? Tidak. Kalau orang bodoh semuanya ya tetap kalau bodoh semuanya ini yang bahaya. Kalau 40 orang nggak tahu apa-apa, waktunya bagaimana lah, ini tidak sah, jamaahnya batal sholatnya. Ini dari 40 orang itu tidak ada orang alimnya, ini yang bahaya. Semuanya umi, nah, nggak tahu. Intinya menurut dalam qaul Bajuri disyaratkan dalam itu sah sholatnya itu apabila ada salah satu dari jamaah itu ada yang tahu, alim, intinya itu. Kalau enggak ya lam yasih, seperti itu. Menurut Muhammad Sholeh Rois bahwasanya sholat Jumat itu ya juga 40, kalau enggak ya gugur. Dikatakan kalau enggak ada 40 ya sholat duhur, seperti itu. Ini
harus pinter, tidak boleh umi, tidak boleh bodoh. Kalau bodoh lah ya tidak sah, harus mengulang lagi seperti itu. Nah, kalau nggak ada 40. Terus kemudian ya tadi dari 40 itu semuanya bisa berjamaah, mendengar adzan, satu tempat, seperti itu. Bisa mendengarkan semuanya. Nah, itu dari menurut dari jumlah ijawasi bidunil arba'in itu kalau enggak 40 menurut Abu Hanifah boleh. Kalau Imam Syafi'i harus 40. Imam Malik. Kalau Imam Malik tambah 30 atau 20. Nah, ini tinggal mengikuti mazhab. Kalau Imam Syafi'i 40 orang, kalau Abu Hanifah itu tidak harus 40, bisa jadi 14 orang, atau ya intinya nggak harus 40, kelipatannya terserah. Kalau Imam Malik bisa 30 atau 20 sudah cukup, intinya itu kalau Imam Malik. Seperti itu ya, semuanya mengikuti Imam Syafi'i. Ya kita ambil tadi dari kitab Kasifatus saja ya 40 itu. Terus harus merdeka, laki-laki semuanya balik dan dari masyarakat di daerah tersebut. Intinya itu, laki-laki, umpama ada perempuan monggo silakan, tapi nggak memenuhi syarat. Tapi sholat Jumat itu orang yang merdeka, laki-laki, balik dan mustawinin dari kelahiran tersebut. Saya kan pendatang, terus nikah dapat orang sini, nah saya kan pindah kelahiran saya, berarti lebih dari 4 hari ya saya pindah. Itu dikatakan sudah mustautinin, menjadi penduduk sini, KTP sini. Yang dulunya di sana terus pindah sini, ya mengikuti istri. Kalau istri nggak diikuti bahaya, nanti bisa perang. Seperti itu namanya. Terus kalau tidak mustautinin bagaimana? Ya ini intinya orang ngekos itu arba'ata ayamin. Ini dikatakan sah kalau sudah bertempat di daerah tersebut ada 4 hari lebih, ya dikatakan mustautinin. Seperti itu. Kalau musafir ya nggak boleh, musafir hanya sebentar, tidak dikatakan mustautinin. Seperti itu. Ini kan kita nggak tahu mana musafir, mana, kan bisa kelihatan orang penduduk sini atau tidak, orang karyawan kan bisa kelihatan seperti itu. Terus ya nggak boleh itu murtad, kafir, nggak boleh ikut. Terus gila, nah itu seperti itu nggak boleh. Terus kelima, yaitu dalam syarat sholat Jumat itu tidak boleh mendahului dan tidak boleh barengi. Gimana tidak boleh mendahului? Ya maksudnya dalam takbiratul ihramnya, kan masjid-masjid tetangga itu kan ya kita kan nggak tahu, pokoknya kan mengikuti khotibnya atau imamnya. Kita nggak boleh mendahului, ya juga tidak boleh barengi dalam takbiratul ihram kepada imam, seperti itu. Ini yang harus Anda tahu. Yang terakhir, nah ini sebelum selesai, yang terakhir yang keenam yaitu
sholat Jumat itu mendahulukan khutbah. Beda dengan Idul Fitri, Idul Adha, itu khutbahnya diakhirkan. Tapi kalau sholat Jumat itu didahulukan. Demikian pengajian Safinatul Najah. Semoga bermanfaat. Marilah kita bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita lakukan ini semoga mendapat syafaat dan amal jariah nanti kita ketika sudah meninggal. Robbing fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani Robbing fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani Robbing fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.